Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Karena pada kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film berjudul Death Count 2022. Menceritakan tentang 8 orang yang disekap di dalam sebuah sel kecil, di mana mereka semua ini dipaksa mengikuti sebuah permainan menyiksa diri sendiri. Namun siapa sangka, yang mereka lakukan adalah untuk membayar kesalahan di masa lalu. Penasaran kan? Oke lah, mending langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita berpusat pada seorang wanita bernama Rachel yang terbangun bersama 7 rekan kerjanya di dalam sel kecil tanpa tahu bagaimana atau mengapa mereka ada di sana. Masing-masing dari mereka lehernya diikat rantai. Selain itu, setiap sel terdapat kamera pengawas, kotak peralatan, dan monitor yang bisa saling melihat satu sama lain. Tak lama kemudian, suara alarm berbunyi. Terlihat dari monitor, seorang pria bermata satu yang menyebut dirinya sebagai warden alias kepala sipir berbicara kepada mereka dan memberitahu bahwa mereka akan berpartisipasi dalam permainan yang disiarkan di dark web secara live, di mana mereka harus melakukan apa yang diperintahkan dan mendapatkan like dari penonton. Di akhir setiap babak, kontestan dengan like paling sedikit akan dieliminasi. Tapi jika ada yang bertahan di akhir permainan, maka dinyatakan sebagai pemenang dan dibebaskan. Lalu warden memberitahu lagi bahwa masing-masing di pangkal tengkorak mereka sudah ditanam alat peledak. Bagi siapa saja yang menolak berpartisipasi, maka otomatis alatnya aktif. Just come in for a second, let me clean the fuck out of your mouth. And you will be instantly eliminated. Dan benar saja, 2 kontestan yang menolak berpartisipasi tewas dengan mengenaskan. Tempatnya yang mirip penjara membuat para polisi yang tidak bersalah bingung karena kebanyakan orang menganggap ini ulah penegak hukum. Untuk memastikan kebenaran video tersebut, komandan memerintahkan 2 detektif yaitu Tanner dan Casey guna menyelidiki situsnya. Lagi pula ini berkaitan dengan kasus orang hilang yang mereka tangani sekarang. Kembali ke sel, mengetahui di sebelah ruangannya adalah Selena, Rachel mencoba berkomunikasi melalui ventilasi udara. Lalu di tengah percakapan mereka, alarm kembali berbunyi. Dalam waktu 10 detik, para kontestan diharuskan berdiri di depan monitor. Akan tetapi satu kontestan bernama Kim tidak patuh, hingga saat waktu habis ia pun dieliminasi sebelum permainan dimulai. Setelah melihat Kim tewas pakai cara kejam, kedua detektif yang awalnya mengira video itu hanyalah lelucon mulai menganggapnya serius. Agar bisa menemukan keberadaan warden, mereka memutuskan berkeliling kota karena saat itu mereka kesulitan melacak situsnya. Total sekarang 5 kontestan, mereka yang tersisa tidak ada pilihan selain mematuhi perintah warden. Penonton akan menentukan siapa yang memulai permainan, dan terpilihlah Rachel. Dengan diberi waktu yang sangat singkat, Rachel harus mengelupas kuku jempol tangan menggunakan benda pilihannya, yaitu pisau cutter. You're nailed. Meskipun menahan sakit luar biasa, Rachel mampu menyelesaikan babak pertama. Sementara itu, video mereka viral parah sehingga jadi perbincangan hebat di seluruh stasiun TV. Sampai sejauh ini mereka bingung apa sebenarnya motif warden menyekap dan membuat permainan gila ini. Lalu di tengah kebingungan mereka, alarm kembali berbunyi menandakan babak kedua akan segera dimulai. Sama seperti sebelumnya, mereka diharuskan mengambil barang di kotak peralatan untuk melukai diri sendiri yang tak berujung pada bundir. John, Selena, Rachel, dan Turner sudah melakukan sesuai perintah. Namun saat giliran Roberts, ia menolak hingga ia harus menerima hukuman di mana wajahnya disemprot pakai air keras. Dan setelah pemungutan suara, terlihat Turner dengan aksi memotong sepertiga jarinya mendapat like tertinggi. Sedangkan like paling sedikit diraih oleh Selena, ia pun tereliminasi dengan gas mustar. Semakin banyak korban berjatuhan, maka banyak pula laporan diterima. 2 detektif akhirnya mendapat informasi mengenai 8 kontestan ini yang ternyata berprofesi sebagai guru di satu sekolah yang sama. Okay, we're almost there.
Lanjut di putaran berikutnya agak sedikit berbeda, di mana sekarang penontonlah yang menentukan benda-benda yang akan digunakan kontestan. Benda yang dipilih yaitu tang. Dengan tang itu mereka harus mencabut gigi sesuai pilihan sendiri. Roberts mendapat giliran pertama, akan tetapi lagi-lagi ia menolak. It was very, very bad. Setelah Robert tewas disuntik cairan racun, muncul foto seorang wanita yang bernama Charlotte di monitor. Seakan mengingat perbuatan di masa lalu, mereka saling menyalahkan satu sama lain atas kematian Charlotte, rekan mereka juga seorang guru teater. Perdebatan mereka tentunya didengar oleh Warden. Lalu Warden menyanyikan sebuah lagu yang terdengar sangat familiar. Seketika Rachel menjelaskan bahwa dulunya Charlotte ingin membuat pentas seni dari lagu tersebut. Akan tetapi pentasnya diberhentikan oleh John selaku kepala sekolah beserta guru lainnya. Padahal pentas ini sangat berarti bagi Charlotte. Hingga di hari yang sama Charlotte yang depresi berat melakukan bundir. Semua sudah jelas, mereka di sini untuk membayar dosa-dosa yang telah diperbuat. Meskipun terbukti salah, Turner tidak mengaku. Akhirnya Warden jengkel dan menyiramnya pakai bensin. 5, 4, 3. Tidak peduli dengan bensin di tubuhnya, kecerobohan Turner membuat dirinya terbakar hidup-hidup yang merembet ke seluruh ruangan dia. Dari kebakaran itu, Casey meminta bantuan helikopter untuk mencari sumber asap itu berasal. Casey, I need a chopper to fly over the warehouse district. Kesalahan yang sudah terungkap tak membuat mereka benar-benar menyesal, malah kembali saling menyalahkan. Hingga tanpa sadar John keceplosan bahwa dirinya sudah mengadu ke Charlotte mengenai perselingkuhan suaminya yaitu Simon dengan Rachel. Permainan kembali dimulai. 4, 3. Seperti babak pertama, mereka akan mengambil benda pilihan sendiri. Tapi bedanya ini akhir permainan, di mana akan ada 3 sesi yang menentukan siapa pemenangnya. What if we refuse? Saat diberikan waktu untuk mencari benda, Rachel sempat menuduh Simon dalang di balik semua ini. Come on, Simon. I know you're behind this. Namun dugaan itu salah, Simon ternyata sudah ditangkap lebih dulu. Di sesi pertama, John lebih unggul. Round 1 begins now. 4's in the lead. Di waktu yang sama, helikopter berhasil menemukan keberadaan Warden. Saat itu juga kedua detektif menuju TKP. Di sini, Warden memberikan clue ke mereka soal dalang di balik semua ini. Ketika semua jawaban mereka salah, seorang nenek muncul. Si nenek mengungkapkan bahwa dia adalah ibunya Charlotte. Dia menyewa Warden pembunuh bayaran untuk membalaskan dendam atas kematian anaknya. Saat mau mulai sesi kedua, kondisi John yang tidak memungkinkan untuk lanjut memilih mundur. Konsekuensinya John harus tewas disetrum listrik. Sesi kedua pun berhasil dilalui Rachel. Berhubung Rachel hanya seorang diri, Warden mengubah ketentuan syarat untuk bebas, di mana Rachel harus mendapatkan 10.000 like. Dan 3.000 sudah dikumpulkan Rachel, sisanya 7.000 lagi. Rachel memilih sebuah cambuk untuk melukai dirinya. Bersamaan dengan itu, dua detektif sudah tiba di kediaman Warden. Sadar kedatangan tamu tadi undang, Warden pergi memeriksa, sementara ibu Charlotte tetap tinggal guna memantau Rachel. Begitu mereka berhadapan, dua detektif meminta Warden untuk menyerah, tetapi Warden menolak dan mengeluarkan gas asap. Go ahead. Make a move. Melihat Warden, Tanner langsung menembak mati. Namun di luar dugaan, rupanya itu Simon. Ketika Tanner lengah, dari belakang Warden menusuknya sampai Tanner tewas di tempat. Merasa ada yang gak beres, Casey menghampiri Tanner. Pas Casey lagi syok melihat jasad Tanner, datanglah ibu Charlotte dan Rachel. Dalam kilas balik diperlihatkan bagaimana Rachel mencopot alat peledak. Ibu Charlotte yang kehilangan pantauannya mencoba membunuh Rachel, tetapi percuma, alatnya sudah dilepaskan. Itulah mengapa Rachel bisa bebas. Kemudian di situ Warden kabur membawa mobil detektif. Mau nggak mau terpaksa Casey meninggalkan Rachel untuk mengejar Warden.
Pada kesempatan inilah akhirnya Rachel membunuh ibu Charlotte. Pada adegan terakhir, rupanya Warden berhasil lolos. Dengan pengalaman sebelumnya, dia ketagihan dan melakukan pekerjaannya kembali dengan korban baru yang tidak diketahui siapa orang yang menyuruh Warden. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film Dead Count. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.